Google resmi masuk ke persaingan dari workflow automation ataupun workflow manager ini sendiri. Dan mereka rilis salah satu project yang cukup bagus di sini namanya Google Opal. Apa sih Google Opal itu dan apa sih bedanya dengan automation yang lainnya? Yuk kita bahas. Sorry gua potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini gua beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja, cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Ya untuk Google ini sendiri dia ngerilis project baru gitu ya, yaitu namanya Google Opal. Ya teman-teman bisa langsung akses saja, nanti linknya gua akan taruh di deskripsi. Nah kalau teman-teman buka gitu ya, teman-teman akan lihat gitu ya. Jadi kita punya beberapa hal di sini yaitu build, edit, share mini AI apps. Oke, mini AI apps dia nyebutnya using natural language. Dan kalau kita lihat gambarnya, ini sebenarnya kita sangat tahu gitu ya kalau ini tampilan dari workflow-nya itu sendiri. Jadi kita punya garis-garis di sini ataupun flow map gitu ya ataupun mind map biasanya. Nah, garis ini dihubungkan menghubungkan ya lebih tepatnya menghubungkan beberapa hal. Misalnya kayak ini ada input, ada generate, ada juga output. Ada udah cuman ini aja sebenarnya halamannya ya. Dari halaman ini kalau kita coba sign in gitu ya. Nah, kalau kita coba sign in, ini di sini gua pakai IP dari Indonesia gitu ya. Ini kita gak akan bisa karena ya ada tulisannya gitu ya, Opal is not available in your country yet. Nah, ini ya seperti biasa ada cara buat ngekalinnya. Ya ini karena untuk Google Opal ini sendiri dia secara sementara ataupun temporary itu dia cuman tersedia di US-nya itu sendiri teman-teman. Jadi untuk kita bisa akses kita harus pakai VPN itu sendiri. Ya di sini gua akan pakai VPN dari Avira Prime. Balik lagi ini gua gak disponsorin tapi karena gua cuman punya VPN ini dan menurut gua VPN ini doang yang oke gitu ya. Jadi mau gak mau gua akan pakai ini. Ya dari Avira kalau kalian nonton mungkin dan video ini bagus engagement-nya ya silahkan ya bisa kontak gua untuk VPN-nya ini sendiri. Gua akan turn on VPN-nya. Di sini gua pilih yang US itu ya Los Angeles. Gua akan pilih yang ya paling rendah bandwidth-nya ataupun ping-nya yang ini ya. Jadi latensinya paling rendah yang Los Angeles itu sendiri. Sini gua connecting, jadi kita tunggu sampai connect, di sini dia udah connect, gua dapat IP dari US-nya itu sendiri. Ini kita close, ini kita coba refresh. Ya di sini gua coba refresh dan ya cukup lemot ya memang kalau kita pakai VPN. Ini kita coba sign in teman-teman. Ya setelah kita sign in ataupun kita masuk, kalau kita pakai VPN, ini kita bisa akses gitu ya. Jadi kita pakai VPN US, kita bisa langsung akses ke Google Opal-nya ini sendiri. Ya kita bisa buat yang baru di sini misalnya kita buat dari scratch, kita pakai yang create new ataupun kita pakai dari yang galeri. Nah, di galeri di sini gua mungkin tertarik dengan sosial media post gitu ya. Kita akan coba untuk sosial media post. Ya ini kalau teman-teman lihat gitu ya dari tampilannya, ini sangat-sangat mirip ya dengan automation manager seperti Zapier, seperti Make.com ataupun N8N. Jadi dia ada beberapa hal di sini ya. Dia nambahin beberapa hal. Oke, dia kasih step di sini, dia kasih step. Lalu dia juga punya beberapa hal di sini, ini seperti AI-nya gitu ya. Cuman dia bisa langsung pakai tools di sini. Dia kasih beberapa hal juga untuk inputnya itu sendiri. Dia kasih AI lagi, ini gua gak tahu apa bedanya. Oh, mungkin ini di modelnya ya. Ah, itu ada plan dan execute. Ada juga yang biasa. Jadi yang biasa ini gua belum begitu tahu karena kita di sini cuman review sederhana aja ya. Kayak di sini dia disuruh untuk buat caption-nya itu sendiri. Nah, ini masalahnya gimana nih caranya kita ini ya, sangat terbatas nih. Yang di Zoom malah yang ini ya. Nah, setelah itu dia ke expressive text, dia buat image juga, dia juga buat image. Nah, di sini dia juga bisa ngehasilin image ya. Dia ngasilin image pakai Gemini 2.0 Flash. Mungkin kita bisa ganti, but I don't know how to. Mungkin karena dicontoh gitu ya. Kita nggak bisa ganti, lalu setelah itu dia bikin display-nya teman-teman. Nah, ini, dia punya display manual layout. Oke, jadi ya ini cukup menarik ya. Jadi kalau kita lihat di sini di sampingnya, dia langsung punya bentuk aplikasi kayak gini teman-teman. Nah, ini dia punya bentuk, apa ya, bentuk website ataupun bentuk aplikasi, bentuk UI terutama.
Yang jelas, ini dia udah punya bentukan yang kayak gini, dan kalau kita start, nah ini di sini dia minta gitu ya beberapa business website URL, terus dia juga bilang kalau kita bisa install seperti nama, lokasi, ataupun dia kasih contoh gitu ya di sini. Ini kita ikutin aja. Ini kita bisa kasih input juga, input yang lainnya juga. Misalnya dari device kita upload dari Google Drive, Drawings, webcam video ataupun ya video YouTube. Kita bisa lakuin juga. Ini kita juga bisa klik untuk mikrofonnya. Cuman di sini gua gak akan hidupin ya. Kita submit aja, kita coba. Terus apa nih? Describe, propose, focus. Oke, jadi dia juga bisa kasih fokusnya gitu ya. Ataupun tujuannya gitu ya, ini untuk apa. Nah ini gua akan coba copy aja dari contoh ya. Nah, ini dia kasih contoh untuk bendanya itu sendiri. Ya di sini gua kasih contoh donat aja, karena sebelumnya kayaknya donat ya, kalau nggak salah. Jadi gua kasih contoh donat aja untuk image-nya. Oke, dia generate business summary. Di sini sih sebenarnya dia tulisnya sosial media post, cuman gua gak tahu untuk hasilnya akan seperti apa. Kita tunggu aja. Ya ini kita bisa lihat ke konsolnya juga teman-teman. Jadi di konsolnya dia juga kasih tahu gitu ya stepnya yang lagi dilakuin apa. Ini dia juga kasih tanda-tanda ya. Jadi tadi ada efeknya gitu. Kalau di setiap dia pindah antara node-nya ini, dia kasih tanda juga. Ini dia juga kasih jawaban, kasih input, kasih outputnya juga. Oke. Ya ini udah cukup. Oke, dia kasih konsol dan ini dia hasilnya. Ya kalau kita balik ke preview, kita akan dapat hasilnya juga gitu ya dari tampilan webnya. Ini oke, ini gua coba download dan untuk generate-nya ya ini lumayan lah ya. Udah lumayan cukup oke meskipun ini enggak ada apa ya brand guideline-nya. Seharusnya kalau di sosial media itu ada brand guideline gitu ya. Jadi biar dia lebih profesional itu ada brand guideline-nya itu sendiri. Di sini dia juga udah ngehasilin beberapa caption. Ini caption-nya tentunya pakai pilihan yang ada di sini. Gua rasa dia ngasilin caption-nya pakai 2.5 flash. Ya ini kurang oke sih kayaknya kalau dia pakai ini ya. Oh, kalau kita pindah ke app ternyata dia juga bisa geser. Dan di step ini dia ngasih tahu juga untuk stepnya ini sendiri. Apa sih yang dilakuin gitu ya. Oh, ini settingan dari editor ya. Jadi ya ini aja mungkin untuk aplikasinya. Cuman dia apa ya kekurangannya mungkin dia belum bisa connect ke beberapa aplikasi gitu ya. Ini kalau kita lihat input ya dia cuma bisa user input, terus dia juga bisa output generate. Jadi cuma 3 itu aja untuk Google Opal ini sendiri. Ya ini dia kurang lebih nggak punya pengaturan yang lebih advance gitu ya seperti N8N yang butuh sedikit coding. Cuma di sini dia udah lebih mudah pakai natural language ya. Jadi karena dia pakai natural language kita cuman perlu deskripsiin kata-kata aja. Cuman minusnya ya dia nggak bisa langsung posting gitu ya misalnya ke Instagram ataupun ke Facebook dan lain-lainnya. Karena dia memang belum ada yang namanya integrasinya itu sendiri. Ya ini mungkin akan ditambahin gitu ya ke depannya oleh Google-nya itu sendiri ke Opal-nya. Karena balik lagi ini masih eksperimen dan ya keterbatasan dari integrasinya juga menurut gua ini salah satu faktor yang ya mungkin mereka akan coba-coba gitu ya cari feedbacknya dulu dari komunitas dan dia akan coba gitu ya untuk masuk ke sektor automation itu sendiri. Karena menurut gua juga automation salah satu hal yang menarik dan ya di masa sekarang orang biasanya lebih banyak coba buat MVP ataupun untuk validasi ide awal itu juga biasanya pakai namanya automation itu sendiri. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.